Sampai situ. Ini sih storytelling. Yang bawah. Yang mana? Di sini. Nah, mungkin akan dilanjutkan ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kami ingin menanyakan mungkin dari penyampaian nilai-nilai edukatif dan budayanya gitu. Apakah dari edukator yang ada di sini memiliki sebuah bisa dibilang nilai-nilai memberikan nilai-nilai ataupun budaya dan sejarah menurut storytellingnya. Apakah itu sudah mencapai indikator tertentunya? Sebenarnya kalau bisa dikatakan mencapai indikator kita belum ya, karena memang ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan ya, termasuk dari sisi SDM-nya juga, karena kita jujur aja di kita bukan basicnya dari sejarah ya, kita basicnya dari berbagai disiplin ilmu, kayak saya dari teknik dan teman-teman yang lain ya, nah itu kan tapi kita juga berusaha untuk bisa memberikan wawasan pengetahuan, apalagi itu yang berkaitan dengan sejarah ya terhadap pengunjung, supaya dalam diri mereka itu tertanam jiwa rasa nasionalisme dan patriotisme seperti itu ya gitu. Tapi mungkin itu kalau bisa mencapai indikator kita belum sepenuhnya seperti itu ya, karena kita juga harus ada menambah wawasan dan ini ya, penambahan mungkin dalam segi pengetahuan dan sebagainya juga gitu ya. Itu mungkin ya. Kemudian kalau dari sisi budaya, nah makanya di kita juga nanti harus ada orang-orang yang ke basicnya dari seperti yang tadi sudah dipertanyakan ya, dari sisi budaya misal antropolog ya, kemudian dari sisi sejarawannya juga. Nah nanti kita kolaborasikan ya, dari sisi sejarahnya seperti apa ya, rentetan sejarahnya, dari sisi budayanya seperti apa gitu ya, gitu mungkin yang bisa saya inikan. Kalau yang mungkin menjadi rekomendasi dari untuk penerapan storytelling pada penyampaian di museum ini, ataupun juga dengan hambatan-hambatan yang dirasa bisa menghambat metode storytelling dalam penyampaian sebagai edukator ya gitu. Sebenarnya gini, jujur saja ya, kalau storytelling itu yang berhak untuk itu nanti ada tim yang bisa menjelaskan ya. Kalau saya mungkin hanya menambahkan dan sebagainya ya, karena memang ketika penyampaian itu informasi itu ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penghambat kita untuk menyampaikan informasi itu ya, termasuk salah satunya dari sisi basic kita juga kan, kita jujur aja bukan dari sejarawannya ya, bukan dari basicnya sejarah ya gitu. Saya juga belajar di sini, itu banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi ya. Nah dari hambatan-hambatan itu nanti kita akan cari solusinya seperti apa ya, apakah itu harus ditambah SDM yang berkaitan dengan sejarahnya, ataupun dari sisi budayanya ada antropolog dan sebagainya, itu dalam bentuk kajian, masih dalam bentuk kajian ya. Itu mungkin ya. Bentar. Nggak ada sinyal ini, bentar ya. Baik Bapak. Wah, sok daya bubar saja, nggak konsentrasi, ada WA nih. Gimana? Izin bertanya ya, mengenai storytelling itu kemampuan menyampaikan informasi dari seorang edukator biar storytelling ini menjadi menarik lah untuk
para pengunjung itu bagaimana? Nah, sebenarnya gini, cara menyampaikan cerita ataupun informasi kepada pengunjung supaya lebih menarik gitu ya. Karena kan kita kembali ke awal ya, pengunjung yang datang ke sini dari berbagai kalangan ya, dari mulai TK, SD sampai tentara, TNI dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian kita sesuaikan ya cara penyampaian ataupun cerita, karena ini kan yang berkaitan dengan sejarah ya, perjuangan. Cara penyampaian kita, bagaimana caranya kita menarik penyampaian informasi yang kita berikan atau cerita yang kita berikan menarik terhadap pengunjung, jadi mereka berminat atau mereka khusyuk ya untuk mendengarkan cerita yang kita sampaikan ya. Itu dari mulai TK dengan gaya bahasa yang mudah mereka pahami ya gitu. Misalnya gini, anak-anak ini loh, kalian tahu nggak perjuangan rakyat Jawa Barat ini, kan itu mereka mudah menangkap ya. Nah, kita sesuaikan dengan, pertama kita sesuaikan dengan klasifikasi pengunjung yang datang ke sini ya, cara penyampaiannya ya. Kemudian yang kedua, ketika menyampaikan kita juga harus bisa memberikan penyampaiannya itu wajah kita ataupun ini muka kita ya, harus bisa benar-benar bisa dihayati sama pengunjung yang datang ke sini ya. Jangankan inilah cerita rakyat Jawa Barat seperti ini tanpa kita ekspresi kita tidak mencerminkan ke arah itu ya gitu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan mengenai SDM-nya juga, cerita itu ya basicnya itu punya kemampuan minimal di bidang SDM ataupun minimal kita mempunyai kemampuan di bidang sejarah seperti itu ya. Jadi cerita-cerita ataupun informasi yang kita sampaikan lebih menarik kepada pengunjung ya. Ya itu saya balik lagi, kita sesuaikan dengan klasifikasi pengunjung yang datang ke sini ya, kayak seperti ATK cara penyampaiannya seperti apa ya, SD seperti apa, SMP seperti apa, termasuk mohon maaf yang kemarin hari Sabtu dari difabel ke kita ya. Nah, kita nyampaikannya seperti apa, kan nggak mungkin kita bentak-bentak dan sebagainya ya, karena itu kan dari kalangan bisu, tuli dan sebagainya. Jadi kita penyampaiannya kita sampaikan ke tim ataupun ke penerjemahnya, translate-nya seperti itu ya. Jadi bagaimana storytelling yang ini supaya lebih menarik, bagaimana disampaikan ke pengunjung gitu kan ya. Nah, pertama itu kita sesuaikan dengan klasifikasi pengunjung yang datang ke sini ya. Kalau untuk anak TK, SD kita sampaikan dengan gaya bahasa yang mudah mereka cerna ya. Jadi mereka menarik ya. Kemudian ada juga gaya bahasa ataupun gerak tubuh kita seperti apa ya. Kalau dengan anak-anak TK seperti apa, anak SD seperti apa. Tapi kan kalau SMA nggak mungkin dengan gerak tubuh ya, hanya dengan bahasa juga mereka bisa mengerti. Itu kan menarik ceritanya seperti itu ya. Gitu. Yang berikutnya kita kan minimal harus punya kemampuan di bidang sejarahnya. Kita pahami aja dulu ya. Taruh suatu cerita misalnya Bandung Lautan Api ya. Nah, kita kan harus bagaimana caranya supaya peristiwa ini bisa menarik ketika disampaikan ke pengunjung ya. Gitu. Seperti apa kita hayati dulu, minimal kita harus baca dan sebagainya, punya pengetahuan lah ya di bidang cerita yang akan kita sampaikan seperti itu ya. Itu kan storytelling itu menyampaikan informasi atau cerita supaya lebih ini ke para pengunjung ya, dimengerti gitu kan, seperti itu ya kalau nggak salah itu ya. Itu mungkin kalau dari saya pribadi sebagai edukator gitu. Ada lagi silahkan. Mungkin tadi bahas soal storytelling ya Pak ya. Apakah dari metode storytelling ini khususnya di museum ini apakah bisa dibilang sebagai salah satu metode yang memang efektif pada penerapannya? Ya itu ya. Jadi gini, kalau untuk cerita mungkin kalau kita baca dengan secara ini kan lebih kita juga agak lebih lama lah untuk memahami ya. Tapi dengan metode storytelling itu ya, kemampuan ataupun apa yang bisa kita sampaikan, otomatis kan itu secara praktek jauh lebih mudah untuk dimengerti daripada teori seperti itu ya gitu. Jadi metode yang kita memang salah satu cara juga yang efektif untuk bisa menginformasikan apa saja yang ada di sini kepada pengunjung supaya mereka bisa menangkap seperti itu ya. Itu mungkin maksud tujuannya ya seperti itu atau gimana? Ya
tadi sudah menanyakan soal tadi efektif atau tidaknya, kan ternyata memang efektif. Menang rupanya efektif buat ya penyampaiannya. gitu. Kalau misalnya gini weh, ini pengunjung datang ke sini baca-baca tanpa mereka pahami gitu kan ya, hanya secara garis besar. Tapi kan kalau kita misalnya bagaimana kita menceritakan peristiwa ini kepada pengunjung ini dengan apa istilahnya, dengan ceritanya yang menarik, pembawaan kita yang menarik ya, kemudian yang singkat padat, kan itu akan mudah memahami pengunjung ya, daripada membaca apa yang ada di dalam deskripsi suatu cerita itu gitu ya. Itu memang lebih efektif seperti itu ya, salah satu cara untuk bisa menginformasikan suatu cerita ataupun peristiwa yang terjadi ya kepada para pengunjung ya, khususnya di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu. Ini Pak, buat pertanyaan selanjutnya, kalau di museum ini tuh ada kayak media pendukung nggak pada penyampaian edukatornya? Kayak misalkan menggunakan gambar, video atau foto atau video. Ya, banyak video pendukung untuk menyampaikan informasi kepada pengunjung ya. Itu video atau pendukungnya kayak video itu kan ada yang real, kemudian ada kita yang ini kan lagi ya. Buku-buku juga ada sarana seperti itu, kemudian tulisan-tulisan referensi dari para pelaku sejarahnya ya. Jadi itu banyak media pendukung untuk bisa menginformasikan mengenai hal yang berkaitan dengan perjuangan di Museum Monumen Perjuangan. Pertanyaan selanjutnya itu kemampuan mengadaptasi storytelling sesuai kondisi dan situasi pengunjung. Nah, apakah edukator itu tuh dapat menyesuaikan cerita atau penjelasan mereka berdasarkan waktu yang tersedia, ukuran kelompok atau kondisi khusus pengunjung, misalnya usia dan anak-anak? Itu sudah mencakup semua ya. Kayak gini pengunjung, Pak ini garis besarnya aja ya, misalnya suatu cerita A ya, cerita ini kan kalau diceritakan secara misal nih cerita Bandung Lautan Api ya, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena ada perjanjian Belanda dengan Inggris di mana dimenangkan, kan itu terlalu panjang ya. Nah tapi lebih menariknya nih, kalian tahu nggak peristiwa Bandung Lautan Api? Peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi karena memang kota Bandung dibakar oleh warga Bandung sendiri karena takut dikuasai sama Belanda, kan itu saya garis besarnya ya gitu. Karena kenapa? Itu dikejar waktu gitu kan, apalagi itu yang datang ke sini kan anak-anak yang hanya secara garis besarnya aja ya. Tapi kalaupun itu ada yang secara detail kayak teman-teman ini ya, dari awal sampai akhir kita ceritakan seperti itu. Jadi berdasarkan bisa itu karena faktor waktu ya, kemudian klasifikasi pengunjung yang rata-rata usianya gitu ya, kemudian karena dikejar waktu dan sebagainya ya. Disesuaikan saja maksud saya gitu kan. Ya, tadi kan Bapak kan sempat menyinggung tentang pengunjung yang punya disabilitas kan. Bagaimana sih seorang edukator ini tuh menyampaikannya ya secara lebih rigid gitu? Nah, gini, karena mereka kan punya ya bukan kekurangan lah ya dari sisi pendengaran ya, kemudian dari sisi bicara, karena kita bukan basicnya dari sana, ada tim penerjemahnya ya, jadi kita ngomong ke penerjemahnya ya, kita karena kan itu juga yang disabilitas ataupun difabel itu kan dari berbagai kalangan. Kalau kemarin kan kalangan mahasiswa ya, mahasiswa ke atas ya. Nah kita jelaskan secara garis besarnya, bukan garis besarnya dari awal sampai ini ya, secara rinci ya. Kemudian kita sampaikan ke penerjemah. Nah itu yang menerjemahkan, yang menyampaikan secara itu ya, secara keseluruhannya ya. Terus untuk feedback dari pengunjung itu biasanya diterimanya seperti apa Pak? Nah, sebagai edukator ya. Jadi gini, mereka juga ada yang bisa biasa-biasa aja ya, ada yang istilahnya puas, kurang puas, atau merasa tidak puas ya, ataupun biasa-biasa aja, itu banyak ya. Ketika kita menyampaikan cerita kepada pengunjung kan, mereka yang puas terus akan bertanya-tanya, yang tidak puas akan terus bertanya-tanya ya, Pak ini gimana rentetan peristiwa dan sebagainya, semua akan bertanya ya. Kemudian kalau yang biasa-biasa cukup apa yang kita dengarkan, dia sudah cukup gitu, dan kita tidak tahu apakah masuk atau tidak informasi yang kita sampaikan, kan kita tidak tahu ya. Nah kalau misalnya yang lebih memahami, dia akan bertanya
nanya lagi seperti itu ya. Nah feedbacknya mungkin mereka ya itu disesuaikan aja, maksud saya. Jadi gini, kalau ada yang puas pasti cukup sampai di sana ya, tapi kalau yang tidak merasa puas pasti dia akan bertanya seperti itu ya, akan terus menggali dan seterusnya gitu, ya. Kemudian mereka juga jadi seolah-olah datang ke sini itu mereka pingin loh, nggak asal datang ke sini tapi harus ada mereka yang bisa mereka istilahnya gali, ambil gitu kan, hikmah dari pengetahuan atau wawasan yang ada di Monumen Perjuangan ini, seperti itu ya gitu. Tuh, ngerti nggak maksud saya? Soalnya kan kalau storytelling itu nanti yang lebih pahamnya itu yang ini, tapi kebetulan lagi keluar, tapi saya mah hanya menambahkan aja ya gitu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, kami insya Allah kalau saya bisa bantu saya bisa. Kalau untuk metode dari penyampaian storytelling sebagai edukator mungkin Pak, mungkin dirasa metode itu paling efektif pada kalangan apa sih Pak? Sebenarnya kalau metode yang paling efektif itu dari kalangan anak-anak SD ya, karena dari gerak kalau TK mungkin lebih ke ke game, ke fun, ke permainan dan sebagainya ya. Kalau anak-anak SD lebih tepatnya sasarannya ke anak SD ya, ataupun SMP. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa memahami, dan jangankan mereka membaca dan sebagainya dari anggota tubuh ya yang kita sampaikan, kemudian dari cerita yang kita sampaikan, mereka akan lebih mudah memahami ya gitu. Kalau mungkin SMA ke atasnya itu caranya beda lagi, pendekatannya seperti apa ya gitu. Mungkin secara umum aja kita terangkan, tapi kan kalau untuk anak SD sama SMP kita ada katakanlah trik-trik tertentu untuk bisa menyampaikan informasi itu supaya bisa menarik pengunjung ya. Kita pendekatannya seperti apa, seolah-olah kita masuk ke usia mereka dan sebagainya seperti itu. Karena kemarin juga kita kan mengadakan kegiatan seperti itu ya gitu. Lebih itu ke anak SD sama SMP ya gitu, efektifnya ke lebih anak SD sama SMP gitu ya. Ada lagi? Ya mungkin sekian dari Cukup ya sekian cukup kan Bapak dari saya dan juga teman-teman saya di sini. Terima kasih banyak ya Pak ya Sama-sama, atas ya. waktunya dan Nggak penjelasan apa-apa. yang sudah diberikan Ya, pada bisa. kami gitu. Kalau peristiwa Bandung Lautan Api itu kan salah satunya Kerangkai kan. Udah cukup. Apalagi sambung begini. Udah. Dari yang lain gimana? Udah. Mau nonton filmnya nggak? Besok mungkin kalian Sekalian aduh dengan anaknya nggak apa-apa. Sekalian dengan itu, dengan pengunjung yang itu ya. Cuman paling kita di belakangnya aja gitu kan ya. Nggak apa-apa. Jadi inilah cara penyampaian untuk filmnya juga itu ya. Bagaimana cara menyampaikan gini. Jadi gini ya, saya tambahkan. Pengenalan monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ya, antara ke anak-anak TK, SD, SMP itu akan beda ya. Ke anak SMP, ke anak SD, ke anak TK dulu ya. Bagaimana cara penyampaian? Nggak mungkin kan filmnya yang real ya, filmnya yang secara animasi, tapi itu menarik, dikemas sedemikian menarik untuk bisa ditampilkan sehingga bisa ditangkap oleh daya tarik, daya pikir mereka gitu kan ya. Nah kayak permainan, tapi tetap yang dimunculkannya monumen perjuangan rakyat Jawa Barat, sejarahnya, apakah itu ada kapal-kapalnya, ada misalnya tank-tank dan sebagainya, itu kan dimunculkan ya, gitu sebagai. Ke anak SD juga sama ya, anak SMP, maka yang sudah tadi saya indikan ya, itunya yang efektifnya ke anak SD sama SMP ya gitu. Kemudian cara penyampaian informasi di auditorium atau di ruang filmnya ya, teman-teman sekalian, tempat ini namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang bla 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 ini kan, antara penyampaian ke anak TK, SD, SMP, SMA itu beda ya.
Kalau anak TK, anak-anak kita sekarang berada, tahu nggak monumen perjuangan seperti itu? Ini itu Kak ceritanya ya, ke anak-anak ke SD, anak-anak kita kumpul di sini. Kalian pernah dengar nggak monumen? Pernah Pak? Anak-anak ini kita jelaskan seperti itu ya. Kalau anak-anak SMP apalagi SMA, silakan duduk anak teman-teman dari rombongan SMA ini, kita sampaikan informasi sedikit. Nah inilah monumen perjuangan seperti itu ya. Cara penyampaian informasi ataupun storytellingnya gitu kan ya. Ya, kan itu ya. Jadi dilihat dari klasifikasi pengunjung yang sedang kita hadapi ya, baik itu dari sisi penyampaian informasinya, ceritanya, mimik muka, gaya bahasa, ekspresi dan sebagainya gitu kan. Kalau ke misalnya ke umum, apalagi TNI, Polri kan nggak mungkin kita menyampaikan seperti itu. Teman-teman kita nggak mungkin kan ya. Itu secara resmi ya. Mungkin utamanya buat itu, buat persiapan kalian di dasar-dasar museologi gitu. Kan kalau dari drama difokusinnya ke arah edukatornya, cara menjadi seorang edukator di sini tuh gitu, nanya-nanyanya mungkin dari kalian ada apa lagi gitu yang masih kelewat. Udah kurang lebih sama. Belum bisa. Nanti teman-teman belajar lagi, kalau bisa belajar di sini kalau ada pengunjungan cara menyampaikan informasi seperti apa ya gitu. Ataupun minimal melihat dulu cara penyampaiannya seperti apa ya, nanti sudah minimal punya data dan sebagainya, nanti seolah-olah nanti kayak simulasi lagi ya, teman-teman menyampaikan informasinya ke teman-teman seperti apa sambil dipraktikkan boleh nanti ya di sini. Ya mungkin dari kami juga mau, dari aku sih sebenarnya utamanya aku juga mau beberapa foto-foto dokumentaris di sana. Mungkin teman-teman aku juga bakalan ikut juga Ya, gitu ya Pak ya ya. silahkan ya, tinggal dipoto mana, jangan sungkan-sungkan datang ke sini ya. Kalau misalnya ini kebetulan kita ada kunjungan ya, jadi ada mungkin nanti teman-teman terhambat, tapi nggak apa-apa, jangan mengganggu kegiatan teman-teman ya gitu. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang perlu kami bantu silahkan ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak ya mohon maaf ya gitu. Kemudian kalau misalnya perlu mengambil beberapa foto, dokumentasi dan sebagainya, mangga silakan ya. Gitu. Jangan hari Minggu aja, ya hari Minggu kita tutup ya. Ya, baik ya Pak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Ya, Bapak ya. sama-sama, ya. Maaf juga ya Bapak ini. Enggak, kalau belum lagi foto-foto lama ini Oh, mah. lama kalau di sininya. Tapi kalau mau foto-foto yuk saya tunjukin, Bapak silakan ya. Ini ruang film. Ya, mau di mana ruang filmnya? Ada di sini dokumentasi ini. Di ruang filmnya. Tapi kalau penyampaian informasinya, storytellingnya Ya, itu juga. bisa tapi kalau tidak berkaitan dengan koleksi yang ada di sini ya. Nanti juga alurnya seperti apa, soal mau ditonton atau silakan. Belum ada foto. 95. Monumen ini adalah simbol dari karakteristik rakyat Jawa Barat yang pluralis, dinamis, dan demokrasi. Tidak hanya itu, monumen ini juga memiliki berbagai makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan rakyat Jawa Barat. Bangunan monumen menyerupai serumpun bambu yang terdiri dari 5 pilar melengkung. Pilar tertinggi memiliki ukuran 17 meter yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Jumlah pilar di area Plaza pun memiliki 8 pilar yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Lalu, bila dilihat dari atas, dasar monumen yang berbentuk lingkaran berdiameter 45 meter yang menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Sangat simbolis, bukan? Montpera juga menjadi lokasi yang sangat strategis. Didokumentasikan buat bahan nanti kalau informasikan berbagai koleksi di sini gitu kan. Sok silakan. Berakhir. Sesuai dengan alur ini ya Pak ya. Ya. Misalkan kita jadi edukator di sini. Jadi mungkin pertama-tama tadi
Enggak apa-apa. Menurut kan pertama kali seperti apa? Kan sudah saya sampaikan. Ya, baik. Mungkin kalau setahu saya kan nanti dari para pengunjung itu kan nanti akan pertama-tama dokumentasi dulu kan di depan kan di monumen sana. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam ruangan ini untuk diputarkan video untuk kurang lebihnya pengenalan Monumen ini. monumen Ya. perjuangannya. Lalu dilanjutkan juga ke di sini tuh ada seragam-seragam Betul. tentara kita lah ya. Nanti bakal dilanjutin sama alur juga sebenarnya sama aja ya Pak ya? Sama aja alurnya. Ah. Ya. Kayak gitu sih. Seperti itu. Ya. Jadi nanti misalnya akan bisa menginformasikan ini ke teman-temannya, gantian nanti teman-temannya simulasi ya, teman-temannya seolah-olah jadi edukator ya, menyampaikan semua yang ada di sini. Ini dari sisi koleksinya loh, dari sisi bendanya ya, belum dari sisi informasinya, peristiwanya, belum dari sisi tokohnya, profil dan sebagainya ya. Foto. Sama orang ya kalian kan kelompok kalian. Bisa lagi lihat, bisa lagi ngeliatin. Bisa lagi ngeliatin. Bisa lagi ngeliatin. Masuk kos saya tahu sekarang ngeliatin. Hah? Kita kayak ngeliatin gitu loh. Nah, ke depan dulu nanti baru ngeliatin. Oh iya, sama. Sini dulu. Ayo balik badan ngeliat ini. Nah, apa itu Kevin cerita Kevin? Siapa? Kelihatan semua. Dik. Kelihatan semua. Main. Mana? Butuh foto no?